على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله عليه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا يا مدرة منها يبد معالي ملاي وذراعات أولاك مقالي يا مدرة منها يبد معالي ملاي وذراعات أولاك مقالي السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا مع السلام
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani. Lengkapnya adalah Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Luar biasa judulnya. Fathur Rabbani artinya membuka ketuhanan, ya. Kunci ketuhanan. Kalau namanya kunci itu pokok. Rabbani wal Faidur Rahmani, adanya faid, limpahan karunia daripada Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Subhanallah. Wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, faidah, berkah, rahmat, kasih sayang Allah melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani. Hadirin jamaah yang dicintai Allah dan Rasulnya, dengan membacakan kitab Syekh Abdul Qadir Jailani berarti kita bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Bertawasul, berwasilah artinya melakukan satu perantara ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan beliau, kemuliaan Nabi Muhammad dan Syekh Abdul Qadir Jailani yang termasuk keturunan beliau. Mudah-mudahan berkat mereka pengetahuan kita, pemahaman kita, ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin kental, semakin mendalam. Amin ya rabbal alamin. Wali hurmati li Said Habib Alwi Ibnu Ali Al-Habsi. Ulun hormati pian biplah. Nah, yang ulun hormati juga para habaib Habib Faisal Al-Qab. Nah, ini beliau yang tinggi-tinggi, orangnya tinggi-tinggi, dan ilmu beliau juga tinggi. Tapi ilmu itu bukan di omongan, bukan di pikiran. Kalau ilmu di dalam dunia tasawuf itu adalah sir seseorang, sir seseorang. Karena yang pian bawa nanti adalah sir. Nanti kita mudahan sampai sana ya. Kemudian Habib Hasan Al-Qab. Nah, sama Al-Qab juga. Nah, senyum beliau tuh kan, senyum surga. Nah, mudah-mudahan kita juga mendapat cinta surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Habib Muhammad Al-Habsi. Nah, ini beliau banyak renungan masih. Nah, jadi ada yang dipikirkan. Nah, cuma kan ada yang tahunya begini kau. Nah, sidin lawan Allah ta'ala aja yang tahu. Nah, yang lebih belah. Nah, Habib Muhammad Al-Habsi. Kemudian Habib Abdurrahman, senyum-senyum sidin, sekretaris Rabitah Alawiyah Kota Madia Banjarmasin. Kalau Habib Muhammad tadi, andaikan tidak kemarin mencalonkan wali kota, masih sampai sekarang beliau adalah ketua Rabitah Alawiyah Kota Banjarmasin. Nah, kalau beliau ini dua orang ini tegas orangnya. Kalau lain Habib tidak bisa jadi Habib. Nah, jadi kan usah mendaftar biar jadi Habib. Ditolak sidin. Nah, yang sebelah kanan saya guru Kiai Haji Mas Kuni ya. Nah, beliau ini kalau orang Simpang Jagung pasti tahu. Simpang Jagung tuh sampai samut-samut gin tahu lan sidin. Ya lah. Nah, beliau ini hebat masalah tauhid. Nah, masalah tauhid hebat. Nah, kalau mau tanya masalah tauhid tanya lan sidin aja. Dan guru siapa Tarmuji bersama guru Mulyadi. Nah, ini masalah pemayatan semalam. Nah, soal mati-mati kan udah meninggal kayak wajah sidin. Cuma kalau lagi mengiyalah sudah matilah. Tapi kita semua sudah mati, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita sudah mematikan diri kita. Jadi kita sudah alhamdulillah masuk pada satu babak, kita sudah mati. Tinggal memperdalam kematian kita saja lagi. Alhamdulillah. Minggu kemarin kita sampai kepada sebuah makna, ternyata dalam hidup ini, kehidupan kita, semua orang ternyata, bukan hanya kita saja, tapi semua orang, kata saya, diberikan Tuhan terus menerus ma'rifah setiap harinya. Jadi setiap hari Allah memberi kita ma'rifah. Melewati apa ma'rifah itu?
melewati berbagai macam ujian dalam hidup manusia. Jadi ujian-ujian itu bagi orang awam, ujian itu menguji kualitas imannya. Tapi bagi pandangan ilmu ma'rifatullah, pandangan tasawuf, ujian-ujian dalam hidup itu, gelombang-gelombang hidup itu bukan ujian, tapi adalah pembelajaran kepada manusia supaya makin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya. Beda lah. Nah, kita berikan contoh kemarin beberapa macam hal. Ada orang berusaha gagal, gagal. Cita-citanya mau jadi kaya. Akhirnya hanya jadi tukang gunting misalnya, gitu kan? Setiap dia gagal itu sebuah peristiwa tentang kalau diperdalam dia akan mengenal Tuhannya. Andai kan dia memahami. Nah, dengan kita mempelajari mengenal Allah terus-menerus, maka Allah tidak lagi perlu mengajari kita dengan bermacam ujian. Jadi pertanyaannya, kalau ingin ujian itu hilang dalam hidup kita, kita ambil pelajarannya dulu. Daripada disekolahkan orang, lebih baik kita mengambil pelajaran sekolah itu duluan, sehingga kita tidak perlu lagi disekolahkan orang. Tidak enak kalau disekolahkan orang. Enak lah disekolahkan orang. Susahnya enak aja beasiswa dibayar orang. Ini namun nyenang musibah macam-macam. Setelah sakit kita ingin mengenal Allah, rugi kan? Nanti kalau sudah kita mengenali, biar sakit lagi tidak ada masalah lagi kita. Karena sudah kita asik dengan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud saya, luar biasa. Jangan takut kamu, kata saya. Allah Maha pembimbing kepada hambanya. Makanya disebut Allah itu di dalam Al-Quran Al-Wali, atau di dalam Asmaul Husna Al-Wali. Allah itu wali. Allah itu maha pembimbing kepada hamba-hambanya, sayang sekali kepada hambanya. Nah, jadi pandangan tasawuf, musibah itu tidak lagi dilihat sebagai peristiwa buruk bagi dirinya, tapi sebuah peristiwa pembelajaran mengenal diri, mengenal kita seseorang kepada Allah. Nah, itu penting. Fa'ija khofa fi ba'di tariqi minal halaki. Suatu saat kita dalam hidup ada timbul rasa takut. Nah, memang manusia ini diberikan Tuhan ada rasa takut. Setiap manusia itu, apakah dia presiden, rakyat kecil, rakyat melata, pengemis, pasti ada takut. Tidak mungkin tidak ada rasa takut itu. Di dalam Al-Quran disebut walanabluwakum bisyai'in. Bisyai'in itu segala sesuatu. Allah akan timpakan kepada manusia itu dengan bermacam ragam. Seperti minal khaufi, rasa takut, wal ju'i, kelaparan, takut miskin, ya lah, takut kekurangan. Itu wal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal, kekurangan anak, ya lah. Nah, makanya ingat latihan waktu umur 20 tahun, 25 tahun, kepingin kawin, ya lah. Nah, sebenarnya itu sebuah dorongan untuk pian punya keturunan. Timbullah rasa takut kalau tidak punya keturunan. Makanya orang yang tidak punya anak itu kan berat sekali di hatinya kan. Nah, berat itu ujian berat bagi mereka. Jadi semua itu ada. Sabar saja, tenang saja. Bila engkau takut dalam keadaan itu, ada tanda Allah itu sayang kepadamu. Ada tanda, kata saya. Nah, bisa tidak kita mengenali Allah melewati kejadian peristiwa hidup hari-hari? Sekecil apapun dalam hadis Nabi, sekalipun sekecil duri, ya kan? Sekecil duri saja terinjak, atau melihat duri dibuang ke sampah duri itu, maka itu adalah mimba'dil iman, itu bagian daripada iman, kata Nabi, gitu kan? Atau bagian daripada kalimat, cabang daripada kalimat la ilaha illallah. Maksudnya hadis itu adalah iman. Jadi la ilaha illallah itu adalah iman. Maka boroja imanahu, akan timbullah sergapan iman di dalam dadanya. Nah, bagi orang yang beriman, kalau tidak ada beriman, tidak ada timbul keimanan itu. Jadi setiap peristiwa kejadian apapun juga akan menimbulkan keimanan kepada seseorang. Lahirlah iman itu, muncul. Bahasa Syekh Ibnu Athaillah kemarin, sirnya muncul, ya Kak, dari di dalam diri. Jadi kalau kita tahu iman kita, dia muncul sendiri, tidak perlu dicari-cari, dia akan kelihatan sendiri pada saat kita melihat kehidupan sehari-hari kita.
Sekecil apapun, misalnya kita jualan bakso, sunyi hari ini jualan bakso, langsung di situ saat itu keimanan kita timbul. Sekecil itu pun. Baraja imanahu fasaja'ahu fatakmidu nirana wahsyah wal qauf. Iman itulah langsung menyergap diri kita, membentengi diri kita. Perwakilan Tuhan, iman itu utusan Allah juga. Iman itu utusan Allah pada diri kita. Dia menyergap kita, dia membuat satu penghalang, niranal wahsyah wal khauf, melawan rasa takut kita dan kekhawatiran kita. Nah, itu bukti iman. Contoh, ketika kita merasa tidak, atau pekerjaan kita, atau kita diberhentikan orang di perusahaan kita tempat kita bekerja, timbul rasa takut kita kan? Takutnya apa? Kalau diberhentikan bekerja itu takutnya apa? Hah? Rasa susah, bagaimana nanti pun cari uang, ya kan? Gimana bisa hidup? Jadi rasanya akan jadi orang miskin, macam-macam. Itu, nah saat itu rasa takut timbul. Nah, biasanya setan mengikuti, ya kan? Bawa minum jebre, ya sudah ya nang minuman tuh. Atau karena setan mendekati orang lain, temannya apa yang bisa obat-obatan, dibawainya obat-obatan, akhirnya minum obat. Kenapa jadi mereka minuman keras? Kenapa mereka minum obat-obatan? Atau dia melacur, atau dia melakukan pekerjaan yang dia sendiri sebenarnya tidak kepingin tapi dia lakukan. Itu sergapan setan. Sergapan setan pada dirinya, karena setan tahu keadaan kita saat itu. Tapi bersamaan dengan itu akan datang kepada orang beriman. Pada saat itu Allah menimbulkan keimanan pada diri, timbulnya keyakinan. Nah, timbul keyakinan itu. Fayati badluha nural ansi wal farji bil qarbi. Maka pada saat itu Allah menimbulkan cahaya kemanisan iman dan kegembiraan bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawalah mencari merasakan itu. Pada saat kita dalam kondisi seperti itu, ada terasa pikiran kita timbul sendiri. Entah bagaimana, bermacam-ragam. Misal, selama ini aku hidup dari kecil sampai aku dewasa, dijamin Allah aja aku nih makan. Kenapa aku takut? Nah, timbul. Itu adalah suara keimanan kalau bahasa agama. Kalau bahasa itulah yang disebut dengan bahasa al-ansi. Al-ansi itu kemanisan, keindahan dari Tuhan. Sehingga kita setelah merasakan itu, langsung hati kita merasa apa? Merasa apa istilahnya? Percaya diri. Nah, itu adalah tanda seorang hamba itu memiliki hubungan yang sudah ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Timbul keyakinan sendiri. Adalah merasakan begitu biasanya. Atau kalau kita orang tua melihat anak kita nakal, sebagainya, kita takut, khawatir hati. Tetapi tiba-tiba ada sebuah keyakinan, semacam suara bisa, kadang-kadang bukan suara, kadang-kadang kegembiraan yang luar biasa, kita rasanya dekat kita dengan Allah, rasanya ada yang menjaminkan bahwa anak kita itu akan menjadi orang baik nantinya. Subhanallah. Adalah kawam kayak nah, kalau nang umur sudah 50, 60 tuh kawam merasakan gitu. Ya lah. Itulah di dalam Al-Qur'an. Qalu rabbunallah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah itu koma dari kata berdiri tegak, imannya naik. Dalam konteks yang lain bahasa tasawuf, ma'rifahnya timbul terbuka. Ma'rifatulahnya memberi nasihat pada dirinya. Kan begitu tuh. Tatanazzalul malaikah, maka datanglah kata Al-Quran malaikat. Ayo, siapa yang pernah melihat malaikat? Kita tidak pernah melihat malaikat berarti dusta ke Al-Quran. Menurut Al-Quran ya menurut Al-Quran. Kalau Anda mau memakai Al-Quran langsung kan susah. Kalau membaca artinya saja, yalah, tanpa penjelasan dari para ulama ahli tentang Al-Quran, seperti Syekh Abdul Qadir Jalani. Sumastaqamu tatanazzalu, maka ketika itu malaikat turun. Dia memberi nasihat kepada kita, ala taqafu wala tahjanu, jangan kamu merasa takut dan gunah gulana. Tatanazzalul malaikah ala taqafu wala tahjanu wabsiru bil jannatil lati kuntum tu'adun.
malaikat itu akan memberi nasihat kepada kita bahwa kita sudah dijanjikan untuk mendapatkan surga jannah. Bergembiralah kamu. Dalam konteks ini itu rasa gembira timbul tetap, meskipun kita melihat beberapa persoalan yang menyedihkan. Pekerjaan tidak ada, istri cerewet misalnya istri kadang-kadang datang kita marah-marah karena kita tidak bekerja, gimana? Marah-marah istri, ya begitulah memang pekerjaan istri itu marah-marah, jadi tenang-tenang saja. Jadi kalau dimarahi istri lah wajar lah, itu kan, jangan dianggap musuh istri, nah susah nanti. Nah sudah melihat anak, kadang-kadang anak ini kan bisa protes juga dengan orang tua, tenang saja kita, ya kan? Karena apa? Perasaan timbul dijanjikan mendapatkan surga. Siapa yang membisikkan itu? Bahasa Al-Quran, malaikat, itu kan? Bahasa ilmu ma'rifatullah, Allah membuka tirai ma'rifah kepada kita untuk mengenali Allah sebagai penjamin kehidupan kita. Subhanallah. Siapa yang menjamin hidup kita ini? Maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu pelajaran tasawuf. Kalau ilmu tauhid nanti kita relevansi dengan ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid kan membuka wawasan cakrawala kita, siapa Allah. Ternyata Allah itu punya sifat 13, lengkapnya menjadi sifat 20. Ternyata dengan sifat 20 itu tergambar, tertajali di kehidupan kita hari-hari. Salah satunya tadi Tuhan memberi nasihat kepada kita, menunjukkan dekatnya dirinya kepada diri kita. Kalau kita tidak seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang jauh kepada Allah. Nah, itulah yang mungkin pernah kita dengar, kebanyakan manusia banyak yang ragu-ragu dalam hidupnya, bingung, tidak ada pedoman, tidak ada pedoman, tidak ada arah rasanya di hati. Kenapa? Karena batinnya kosong. Maksud batin kosong, batinnya tidak terbuka, ruhnya tidak bisa sampai kepada ruh ilahi. Bahasa lainnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalahnya, sehingga tidak tembus. Kalau diukur dengan sebuah sistem jalur, itu yang disebut dengan jalur, maka itu jalur cahaya namanya, hubungan satu dengan yang lain, hubungan satu cahaya dengan yang lain. Karena itu kata Syekh, ya gulam, wahai anak-anakku, kata Syekh, izaza akadda, semisal ketika terjadi pada dirimu da itu adalah penyakit. Misalnya kita kena penyakit, sekalipun mungkin Anda kena penyakit, mungkin lumpuh kaki sehingga tidak bisa bekerja. Wah, istri tidak bekerja, wah bisa kasihan istriku, anakku, gimana saya ini hidup rasanya nih kalau sudah lumpuh kaki saya ini. Nah makanya yang bagus tuh pelajari itu duluan sebelum terjadi lumpuh. Kita ambil marifahnya dulu. Nah kalau saya ini sehat, satu aja kok, mataku kalengah, terinjak paku, tetanus, bengkak kakiku, tidak bisa berjalan lagi, apa jadinya aku? Selama ini ternyata Allah menyelamatkanku, tidak terjadi pada diriku. Itu kan mengambil pelajaran duluan tuh tentang Allah, mengenali Allah tuh, mengambil pelajaran dulu sehingga tidak terkena itu lagi. Tetapi andaikan juga, kata saya, ya penyakit itu datang kepada diri Anda, lalu bagaimana? Pastaqbilhu biyadis sobri waskunu hatta yazi ad-dawa, maka jangan tidak engkau terima penyakit itu datang kepadamu. Terimalah, sadarlah, penyakit ini adalah taswir, adalah gambaran ma'rifah Allah Subhanahu untuk mengenali. Jadi ketika orang mukmin itu, orang yang dekat dengan Allah itu, ya, di antara para aulia Allah, beda dengan orang awam. Kalau pian sudah jadi aulia Allah, ikuti cara-cara Syekh. Inilah hidup para aulia Allah. Ini kan Fathur Rabbani ini hidupnya para aulia Allah nih. Bagaimana sikap mereka dalam ma'rifah kepada Allah. Maka ketika datang penyakit itu, atau punya istri yang cerewet tadi, ya kan? Ada kan seorang aulia Allah yang istrinya cerewet, dia tetap aja, dia anggap malah kecerewetan itu, pemusangan kepalanya itu, memusingkan kepala, dianggapnya pembelajaran dari Allah Subhanallah, sehingga dia tidak lagi melihat
cerewet istrinya, tidak lagi melihat istrinya pemarah, malah bingung dia kalau istrinya tidak marah. Gitu kan. Nah ini kan terbalik. Inilah batin seseorang yang aulia Allah. Maka apabila penyakit menimpa seorang aulia Allah, fastaqbilhu, maka terima saja penyakit itu. Dia disobri, dengan tangan sabar. Terima penyakit itu dengan tangan sabar. Nah, bisalah menerima dengan sabar. Sabar itu apa? Nah, di sini kan sabar apa? Maka Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti kita penyakit itu enggak apa-apa, kita terima aja. Tapi jangan dituduh memberi penyakitnya adalah Allah, janganlah. Untuk adab. Enggak boleh menuduh Allah juga yang memberi penyakit saya ini. Tidak begitu, jangan. Nabi Allah Ibrahim tidak begitu. Peijamar itu bahwa Yasbin, apabila aku menimpaku penyakit, bahwa Yasbin dialah yang menyembuhkan kepadaku. Itu bedanya lah. Ini banyak yang bingung penerapan ilmu-ilmu begini. Banyak terutama ketika masuk ilmu panah. Karena panah itu kan, panah akhir itu kan tidak ada kecuali Allah. La wujuda illallah, tidak ada wujud pada Allah. Kenapa lagi ada penyakit, kenapa lagi ada manusia, kenapa lagi ada kehidupan, gitu kan. Akhirnya bingung. Nah, ya kan? Nah, itu ilmunya saja dapat, ilmu intinya dapat, tapi uraiannya tidak paham. Makanya pembelajaran ini menjadi lama itu karena uraian itu. Kalau inti itu gampang. Inti itu gampang. Tidak ada yang ada kecuali Allah Ta'ala, selesai. Habisannya ada belajar, guringannya lagi di rumah. Ya lah, tidur aja lagi di rumah. Yalah. Nah, yang dimengerti itu bukan itunya, yang dimengerti itu uraian terus menerus. Ketika kita menghadapi kehidupan, karena dunia ini jalan. Karena dunia ini jalan dan kita hadapi terus. Sudah panah kok ini, tapi karamah tidak ada datang-datang. Sudah panah tapi kita karamah tidak datang, berarti ada yang salah panah kita. Ada yang salah. Nah, ternyata kita menerima penyakit saja tidak bisa sabar. Itu bukti bahwa kita tidak panah. Bahkan kita lekas-lekas menuduh penyakit Allah yang memberi. Lalu seolah-olah Allah memberi sakit kepada manusia. Wama bizalami lil wama rabbik rabb pada Allah alaika rasul kasir. Dok silahkan kepada wama rabbuka bizalami lil abid. Tuhan tidak pernah menzolim hambanya. Maka ketika pian menganggap penyakit itu bukan menyakitkan kepada pian, tetapi adalah taswir pembuka ma'rifah pian, ketika penyakit ma'rifah itulah, silahkan pian berkata, terima kasih ya Allah membukakan ma'rifah kepadaku. Yalah, adalah lagi menuduh Tuhan jahat, adalah menuduh Tuhan lagi buruk, ya kan? Nah, disitulah porsi ibarat benang layang-layang dengan satu layang-layangnya bertegangan, tidak putus di antara kedua benang itu. Itulah makna syariat dan hakikat, satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Nah, yang jadi masalah itu belajar hakikat bingung menyatukan dengan syariat. Yang utama di dalam ilmu ini adalah penyatuan yang kemarin tiga hal: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Istilah syekh itu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kenapa punya kita tidak berkaramah, tidak karamat mendapatkan? Karena tidak tidak serasi, konkordan, tidak tidak menempel, tidak menyatu kah? Ibarat sambungan itu masih kelihatan sambungannya, ya lah. Kalau bisa sambungannya tidak kelihatan lagi, ya lah. Nah, warna kalau lukisan tuh tidak kelihatan warna itu menyatu dengan satu yang warna yang lain. Nah, itu yang dimaksud. Nah, ini tadi. Ketika penyakit dipandangnya bukan penyakit, tapi dipandang adalah sebagai taswir, pembelajaran, sebagai gambaran ma'rifatullah, mengenal Allah, maka saat itu dia tidak lagi menuduh Allah memberi sakit kepadanya. Itulah yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim. Peijamar itu bahwa Yasbin, yang aku kenal Tuhan itu, kata Nabi Allah Ibrahim, menyembuhkanku, bukan memberiku penyakit. Subhanallah. Nah, ini pembelajaran orang
di tingkat aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Waskunu, maka tenang sajalah dia, maka penyakit itu damai baginya. Kalau kita gelisah kena penyakit, iyalah. Ada orang kisah Pak Lui Pipai. Nah, kisah sedikit. Ke dokter, diperiksa oleh dokter, sekalinya penyakit gula aja dokter ikan nek. Karena supaya gula ini kawa dikontrol, jadi kontrol terus gula aja dokter. Ayo bulik ke rumah, pulang bulik terus ke dapur. Ada lagi kisah nang bini bertanya betakon, nah Pak, Bang jadi pulang bulik ke dapur, disuruh dokter kontrol gula. Ngontrol gula disuruh dokter jar balai. Wah iya amne, lain gula itu lain. Nah ini dokter Bang, gara-gara dokter Bang tidak menjelaskan, wah ada gula ikan jar. Kontrol gula jar. Nah, jangan dikontrol gula di dapur. Nah, terimalah pas takbil. Maka terimalah. Dan tanda orang sabar itu apa? Sakana itu tenang dirinya, atau disebut dengan sakinah. Sakinatun artinya adalah tenang. Ya apa kira tanda sabar? Tenang menghadapi penyakit, tenang. Tolong aku ini kaki ini kayak apa aku ini. Nah, kan tidak tenang toh. Atau sudah tidak berdaya lagi baru tenang, itu tidak tenang sebenarnya. Yalah, sudah tidak berdaya lagi baru tenang. Karena begini, di masa Rasulullah ada perempuan suaminya meninggal, maka baru kawin. Meninggal lalu sedih perempuan nih. Kalau lakian sedih ada tanda tanya. Kalau perempuan ini kesetiaan biasanya sedih. Nabi lewat menasihat, sudah aja Nabi pulang aja ke rumah. Sampai sore sudah belum pulang juga lagi perempuan nih. Banyak orang menasihati tidak mau juga, sudah sampai malam. Lalu diberitahu orang, tadi Nabi sampai menasihati kamu di belakang kamu sendiri tidak menghiraukan. Lalu akhirnya dia cepat mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah bisa sabar ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Inama sabru inda sotmatil ula. Sesungguhnya sabar itu pada hentakan pertama. Arti hentakan pertama, begitu penyakit itu ada, sabar, tenang. Musim Covid, ya kah? Sabar, tenang, ya kah? Jangan urus bahaya sampai kawan didatangi jam 12 malam di gendahnya rumah kawan. Apa kisah? Aku mengisahkan kita ini kena musibah, Indonesia ini kena Covid. Waduh, ini kan berlebihan. Tidak boleh kita takut dengan penyakit. Yang dianjurkan itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iza jaa dawa, nanti ada saatnya Allah memberitahu kepadamu dawa, obatnya. Bila obat itu datang pastakbilhu, maka terima saja obat itu. Betul kan? Bahkan tahulah Bapak, bukti Allah menyediakan obat itu di abad modern ini dari dulu sebenarnya, tapi sekarang kita melihat di abad modern. Coba sakit gigi, ada apalah sakit gigi ini, seumur umur aku udah pernah sakit gigi ini, bisa jin kah ada di gigiku nih aja. Coba Bapak datang ke dokter, langsung dapat enggak obatnya? Langsung dapat obatnya. Tidak ke dokter, ke apotek. Tidak ke apotek, toko obat, ya kah? Tidak ke toko obat, tanya teman, macam-macamnya tuh teman. Aku ini ada ambien ya, ada teman menyarankan pakai janur, pakai apa lagi? Makan tapai, macam-macam Iyalah, dawa itu disediakan Allah di alam semesta ini. Tapi kadang-kadang ada juga masalah. Orang lain sembuh dengan paramek sakit kepala. Tapi begitu kita sakit kepala minum paramek nggak mau sembuh. Tanya lagi teman yang lain. Habis di mana obat, minum obat direct, nggak mau juga kita, langsung ke dokter kata teman. Sudah. Biasa di dokter itu teman-teman kita sembuh, sakit kepala kita tidak sembuh. Nah, ini ada di dalam kitab sifat 20 Aqidatul Awam. Aqidatul Awam saya Ali Marjuki mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau sakit diberitahu Tuhan lah untuk memakan daun tertentu. Akhirnya Nabi Musa makan daun itu, sembuhlah Nabi Musa. Terima kasih ya Allah, kan syukron.
ilallah. Bersyukur Nabi Musa kepada Allah. Lama-lama beliau sakit lagi. Sakitnya mirip dengan sakit sebelumnya. Beliau langsung cari daun yang biasa itu. Ternyata tidak sembuh-sembuh. Bertanyalah Nabi Musa kepada Allah, kenapa ya Allah jadi tidak sembuh aku, padahal itu adalah petunjukmu. Kan makan daun semalam. Kami belum mengizinkan ya Tuhan. Tuhan belum mengizinkan. Jadi bukan berarti kadang obat itu tidak manjur, tapi izinnya itu yang tidak ada. Nah ini ingat, orang ma'rifatullah mengerti harusnya tentang izin. Jangan dipersoalkan obatnya. Wow, hebat Bodrek, hebat Paramek, hebat apa lagi? Obat-obat macam-macam nama obat lah. Bukan itu masalahnya juga. Tapi yang paling pokok itu adalah biiznillah, izin Allah. Nah, marifah pulanglah kita mengenal Allah. Ternyata Tuhan ini ada di mana-mana, termasuk di dalam obat. Maksud Tuhan dalam obat, cari ini dalam obat, dedak. Sama tuh kopi bungkus kapal api tuh, kopi kapal api jar kita buka, kalau kopinya kapalnya kereda guru lah mana kapalnya jar. Wah dusta guru tuh jawaban dari dalam obat ada Allah jar, cari kereda jar, kalau kayak itu cari mau ngapain ya lah kecap cap bangau ya lah, buka kecapnya adalah bangaunya keluar. Nah, kenapa bangaunya kan ada aja gambarnya kecap cap bangau ya lah. Nah, lain yang kayak itu maksudnya sama mie itu kan, ya kan, mie apa rajin, mie instan ya lah, buka bungkus mie instan tuh, mie apa biasanya, mie Indomie nya instan ya, instan tuh artinya langsung kan, begitu dibuka, kenapa jadi mie-nya harus digoreng dulu, dimasak dulu, direbus sekali. Kenapa? Uji ini Pak Loy bang lah. Jakanya aja Pak Loy ditulis aja mie rendam sekali. Mie rendam aja sudah langsung. Jangan mie, tulisannya mie goreng. Ya kan? Nah, kayak itu. Jadi bukan penjual mie tidak berdusta. Kita aja yang harus bisa memahami. Demikian itulah ilmu tasawuf, ilmu ma'rifatullah ini begitu. Kadang yang dimaksud, kata-kata yang dimaksudkan itu berbeda dengan lapas teksnya. Karena ini bicara tentang Allah. Tidak bisa kita asal bicara tentang Allah, tidak main-main. Yang kita bicarakan ini adalah zat penguasa langit dan bumi, dan di luar daripada langit dan bumi, pemilik segala hal. Tidak boleh kita tidak beradab kepada beliau. Tidak boleh kita menuduh beliau yang bermacam ragam. Maka kita harus mengkhususkan, mengkhidmatkan hati kepada beliau. Subhanahu. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sebut. Makanya sampai zikir itu ada hu. Hu itu kan ucapan yang terlapas hu. Huruf yang terakhir. Habis itu tidak ada lagi huruf. Kalau mau juga dipecah, kata Ibnu Arabi, jadi ha saja, setelah hu itu ada lagi satu lagi ha. Ha itu hijaiyah akhir. Ha. Habis ha itu tidak ada lagi. Makanya zikir orang itu kata Syekh Seman Al-Madani bisa ha, bisa hu, bisa ah. Itu huruf yang terakhir sudah hilang, itu disir aja lagi ada. Tapi maknanya tersambung kepada Allah. Nah, kayak Pak tanpa tubuh, tanpa tubuh, hantu lah, bib lain kalau bib lah, hantu tanpa tubuh juga, Pak. Kelawasan kah? Setengah jam lah dah. Ayo sedikit lagi nah, kasihkan pender aja. Maka saat menerima obat itu ada, nih obat bib jarang. Alhamdulillah. Maka kata Syekh, pas sudah kita biadisyukri, lakukanlah dengan menyambutnya, dengan bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Belum diminum obatnya, sudah kita berterima kasih kepada Allah, ya kan? Nah, hebat kan orang ma'rifatullah. Kalau orang yang tidak berma'rifatullah, ini obat bagus banget, ini obat misalnya, atau datang kepada dokter, maka guru datang kepada dokter nih, dokter obat resep macam-macam, astagfirullahaladzim, nggak tuh ke apotek pulang,
menabus obat kan 3 kali istighfar sidin, tadi itu sekali aja lah. 3 kali astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Murid umpat 3, apa guru aja? Bacaan menerima obat kah? Kada itu jisidin. Bacaan menerima bon jisidin. Lebih baik. Bon, duit harus keluar duit. Bacanya istighfar. Ya kah? Artinya beristighfar. Yalah. Nah, Syekh mengajarkan nih ada obat itu kayak biha disyukri, biha disyukri. Sudah bersyukur dulu alhamdulillah. Meskipun kita tidak tahu obat itu mungkin bisa menyembuhkan kita atau tidak, dengan izin Allah kita tidak tahu apapun juga lagi di belakangnya. Tapi kita sudah mengucap alhamdulillah. Kepada siapa alhamdulillah ini? Pada Allah langsung. Subhanallah. Baru kita berterima kasihlah memberikan obat. Nah, 2 kali terbalik nih. Dulu pembelajarannya ucapkan syukur kepada manusia dulu, baru kepada Tuhan. Kalau sekarang bersyukur dulu, alhamdulillah kepada Allah, baru kepada yang bersangkutan. Nah, ini bahasanya dari atas ke bawah. Ini gaya jazbah. Ini model jazbah. Nanti kita memahami jazbah itu. Model jazbah. Jadi dulu. Fa ija kunta ala hajal hal kunta fil aisil ajil. Bila engkau sudah mampu melakukan seperti itu, engkau sudah meraih ma'rifatullah itu lebih dahulu ketimbang peristiwa kejadian yang akan datang. Minggu kemarin ini sudah nih. Artinya kita mengambil pembelajaran ma'rifatullah itu duluan ketimbang orang. Luar biasa. Inilah zikir luar biasa tanpa huruf, tanpa suara. Langsung dalam praktek perbuatan kita. Perbuatan kita sudah bermakna zikrullah. Terjadi sebuah hubungan dialog. Jadi ketika orang dialog dengan Allah, baik dialog itu bersifat tersirat di hati maupun hanya tersir saja. Tersir itu kan paham, ngerti sendiri dengan Allah ini. Nah, paham sendiri itu nalar Allah. Itu zikir yang luar biasa sudah. Subhanallah. Nah, kayak apalagi sudah luar biasa. Sedikit lagi. Maka al-khaufu minan nar yaqtau akbadil mu'minin. Ketakutanan itu adalah bagaikan ketakutanan, kekhawatiran untuk masuk dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Yaqtau itulah yang akan memotong jantung-jantung akbad, itu jantung-jantung orang mukmin. Maksudnya apa? Engkau pernah melihat kan bagaimana orang mukmin itu takutnya dicampakkan dalam api neraka. Itulah jantung orang mukmin. Kamu tahulah yang ikam makan tadi itu kepiting misalnya, astagfirullahaladzim, istighfarnya sampai menangisnya, termakan kepiting. Makan kepiting tidak boleh lah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, karena termasuk hidup 2 alam. Rajungan boleh, kepiting misalnya kemakan kepiting, astagfirullah. Orang mukmin itu takut dicampakkan dalam api. Nah, itu hati orang muslim. Wa yasfaru wujuhahum, akan timbul kuninglah wajah mereka. Begitulah orang mukmin itu ketika dia sudah, orang aulia Allah itu ketika dia terhubung dengan Allah, bermacam ragam. Kadang takut timbul kepada Allah, kadang rasa cinta kasih kepada Allah. Iyalah, Anda kan merasa, nah, hubungan-hubungan seperti itu harus dimesrakan kepada Allah, diteruskan, kata Syekh, untuk menutupi, menjadi isi daripada kehidupan kita setiap detik dan setiap saat. Itulah yang disebut orang dengan sakar. Sakar itu mabuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kesimpulannya ceramah pada malam ini, kesimpulan bahwa Allah adalah al-wali, Allah waliyul ladzina amanu, atau waliullah. Allah itu adalah wali bagi orang-orang mukmin yang beriman, atau waliul mukminin. Allah adalah wali bagi orang-orang beriman. Artinya pian ini setiap detik, setiap saat bersama Allah. Setiap detik, setiap saat Allah membimbing pian. Kalau pian ingin membuka wilayah itu disebut dengan
Ma'rifatullah. Duduk di rumah, nonton TV kah, apakah di rumah ngetik tasbih kah, melihat apakah saat itu pian bersama Allah, saat itu pian tergantung pian aja lagi membuka berapa volumenya, hendak volume mabuknya, sakarnya dengan Allah mau besar mau kecil, bisa bersifat takut dengan Allah, bisa mungkin cinta kepada Allah, mungkin melihat Allah menjamin diri pian, rasa terima kasih yang timbul kepada Allah karena menjamin di diri. Nah, itu maksud saya. Maka keadaan-keadaan seperti itu tetaplah kamu jalin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau tinggalkan keadaan-keadaan itu. Bila engkau ingin tetap bersama Allah sampai hatta ta'tiyakal yakin, sampai kematianmu datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Datang, oh.